Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Karisa Mutiara Himi dari SMA Negeri 1 Padang. Di video kali ini aku akan membahas sebuah buku yang super menarik dengan judul Hugeng, Awas Saya Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa. Buku ini merupakan sebuah karya dari Aris Santoso, Eri Sutrisno, Imran Hasibuan, dan juga Hasudungan Sirait. Apakah betul polisi perlu backing? Apakah benar ada polisi yang dapat disuap? Apakah ada polisi yang melanggar hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dilema bagi kita. Apalagi di tengah banyaknya kasus korupsi yang tak pernah ada habisnya di negara kita, Indonesia ini. Lalu, pernahkah kita memikirkan apakah ada sesosok polisi yang menolak segala bentuk suap dan hidup dalam kejujuran serta kesederhanaan? Jika ada, kenapa polisi itu menolak semua yang diperolehnya dan memilih hidup sederhana? Bahkan, ketika banyak polisi, pejabat, dan penguasa lain saling berlomba memperkaya diri. Di dalam buku Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa ini mengajak kita untuk menemukan sosok langka tersebut dan menguak kisah inspiratif di baliknya. Untuk menjawab semua hal itu, buku ini bermula dari perkenalan tokoh Hugeng Iman Santoso yang lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga keturunan Ningrat. Ibunya bernama Umi Kalsum dan ayahnya Sukaryo Hatmojo yang merupakan seorang jaksa di zaman Hindia Belanda. Sejak kecil, menjadi polisi merupakan cita-citanya. Bermula ketika Hugeng kagum melihat teman ayahnya yaitu Pak Atik yang merupakan seorang kepala polisi. Hal yang menggelitik hati, Hugeng merupakan sosok yang dihormati kawan maupun lawan. Namun, dicintai banyak orang karena kelembutan dan sikap jujurnya. Di balik ketegasannya, Hugeng juga sosok yang humoris dan berjiwa seni. Semasa menjadi polisi, Hugeng tak pernah bisa diajak kompromi, apalagi disuap. Sehingga timbul kebencian terutama bagi para polisi korup. Itu terjadi sewaktu Hugeng menjabat kepala reskrim di Medan. Di akhir tahun 1955, Hugeng dilantik langsung sebagai kepala reskrim Kepolisian Provinsi Sumatera Utara oleh Kapolri pertama yaitu Jenderal R.S. Sukanto. Penugasan itu diusulkan oleh Jaksa Agung Suprapto. Lalu, Hugeng diberi tugas penting untuk memberantas korupsi, smokel atau penyelundupan dan perjudian di Medan. Sisi lain yang menarik, tak lama setelah sampai di Medan pada 1956, Hugeng langsung beraksi. Semakin hari, beliau semakin paham pola kriminal di Medan. Seperti kegiatan perjudian dan smokel yang dimodali oleh Cina Medan. Berkat kegigihan Hugeng, keberhasilan pun diraih oleh Kepolisian Sumatera Utara. Hugeng pun tak segan-segan menghukum aparat yang terlibat. Fakta lain, pada tahun 1968 sampai 1971, Hugeng diangkat menjadi Kapolri kelima. Sebelumnya, beliau pernah menjadi Kepala Imigrasi di tahun 1960 dan Menteri pada masa Soekarno. Baru 3 tahun menjabat, tiba-tiba kabar pencopotan diterima Hugeng secara mendadak. Dengan alasan penyegaran, justru penggantinya, Jenderal M. Hasan yang lebih tua usianya 1 tahun dari Hugeng. Beliau menyadari itu, resiko menegakkan hukum dengan kejujuran tanpa sikap korupsi. Ketokohan yang patut ditiru yaitu keterbukaannya dengan masyarakat menyebabkan Hugeng tidak pernah merasa malu, turun tangan sendiri dan mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada di tempat. Hugeng terkenal dengan keberaniannya memperjuangkan kepolisian yang bersih dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Hal yang menarik di dalam buku Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa ini menjelaskan tentang kehidupan Hugeng mulai dari masa kecil, karir, hingga masa pensiunnya. Semua dijelaskan secara kronologis dan juga detail. Buku ini menggambarkan Hugeng sebagai sosok polisi yang ideal, berintegritas, dan berani melawan korupsi. Gaya penulisan yang naratif membuat buku ini mudah dipahami dan layak dibaca oleh berbagai kalangan.
Narasi sejarahnya juga sangat menggambarkan kondisi politik dan sosial Indonesia pada masanya, terutama era Orde Lama dan juga Orde Baru. Keluasan wawasan kita tentang buku ini juga dilengkapi dengan berbagai kesaksian dari orang-orang terdekat Hugeng. Di samping menyajikan fakta dan cerita, penulis juga mengungkapkan mengapa integritas Hugeng sangat sulit ditemukan pada pemimpin lain, serta membandingkan kepribadian Hugeng yang anti korupsi dengan kepribadian koruptif pejabat dan penguasa lain pada masa itu, dan diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat, terutama pada saat ini. Hal yang secara umum dikemukakan dari buku ini hanya berfokus pada kehidupan pribadi Hugeng, dengan penggunaan sumber informasi yang terbatas dan hanya berasal dari kesaksian orang-orang terdekat Hugeng saja, mengakibatkan cerita yang disajikan cenderung berpusat pada sudut pandang yang terlalu positif, sehingga membuat pembaca kesulitan menemukan kekurangan yang ada pada Hugeng. Selain itu, dengan tidak adanya perbandingan yang spesifik mengenai praktik korupsi pada masa Hugeng dengan masa sekarang, mengakibatkan pembaca kurang memperoleh gambaran mengenai tingkat perkembangan korupsi di Indonesia. Buku ini sangat cocok dan relevan untuk dibaca semua kalangan karena menyajikan tokoh teladan nyata sebagai sosok polisi yang berkomitmen dalam menjalankan tugas dengan segala dedikasi serta keprofesionalannya. Buku ini secara tidak langsung merupakan kritik terhadap kebiasaan korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Nilai utama dari buku ini adalah integritas, kejujuran, dan keberanian yang menjadi esensial untuk membangun bangsa yang lebih baik. Buku Hugeng Oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa, berhasil menggabungkan elemen biografi, kesaksian, dan analisis yang dapat menginspirasi masyarakat Indonesia. Nah, menarik kan teman-teman? Selamat membaca ya. Saya Karissa Mutiara Himi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.